Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur pagi hari ini kita boleh ada sebagaimana kita ada, itu semua hanya karena kebaikan Tuhan. Mari pagi hari ini kita kembali bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Firman Tuhan pagi hari ini kita melihat di dalam Efesus pasal 2 ayatnya yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga. Judul firman Tuhan pagi hari ini adalah satu tempat bersama Kristus. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, beberapa belakangan ini saya memperhatikan bagaimana di Indonesia akan kedatangan satu grup musik, ya. Bagaimana mereka ada konser, mereka akan datang ke Indonesia dan saya memperhatikan bagaimana antusias masyarakat begitu luar biasa, ya. Sampai-sampai tiket untuk masuk ke konser ini bervariatif mulai dari ratusan ribu sampai 11 juta, Saudara. Dan begitu banyak orang ingin datang ke tempat itu dengan tujuan supaya mereka bisa ada dalam satu tempat dengan idola mereka, mungkin dengan artis atau dengan grup musik yang mereka sangat idolakan, Bapak Ibu. Demikianlah begitu antusias mereka, begitu mereka rindu, sampai-sampai kalau saya memperhatikan ada yang rela menjual motor, kulkas, ya untuk mendapatkan tiket supaya mereka ada, ya bisa hadir di tempat konser grup musik ini. Tetapi Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, firman Tuhan pagi hari ini bagaimana dikatakan Kristus telah memberikan tempat bersama dengan Dia di sorga. Puji Tuhan, hari ini firman Tuhan kepada kita semua bagaimana supaya kembali kita didorong untuk kita juga merindukan ada satu tempat yang Tuhan juga sudah siapkan, Tuhan sudah berikan bagi kita. Tempat ini tidak lain bicara tentang sorga, Bapak Ibu. Dan ini yang menjadi kerinduan Tuhan, supaya di mana Yesus berada, di situ kita berada. Kita percaya setelah kematian kebangkitan Yesus, Yesus naik dan Dia ada di sebelah kanan Allah Bapa. Dia ada di sorga, Bapak Ibu. Dan secara khusus Tuhan juga memberikan tempat buat kita untuk boleh bersama-sama dengan Dia di sorga. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, kalau kita melihat di ayat sebelumnya, ayat pertama sampai ayat yang ke-6 ini, kalau melihat keadaan manusia yang telah jatuh dalam dosa, karena kesalahan pelanggarannya, firman Tuhan katakan kita telah mati dan kita nggak mungkin satu tempat bersama dengan Yesus dalam sorga. Tapi bersyukur pagi hari ini, Bapak Ibu, Dia telah mati bagi kita, Dia telah bangkit bagi kita. Dan lewat pengorbanannya, lewat darah Yesuslah, kita yang telah mati, kita dibangkitkan. Bahkan kita diberikan tempat bersama dengan Kristus di sorga. Mengapa demikian? Karena kita tahu, ya, untuk kita bisa masuk ke dalam sorga, Bapak Ibu sekali lagi, kita nggak mungkin dengan usaha kita. Kita nggak mungkin dengan kemampuan, kekuatan kita sebagai manusia, kita nggak bisa menebus kesalahan dosa kita. Tetapi kita bersyukur lewat pengorbanan darah Yesus. Lewat tiket yang Yesus berikan, lewat darah Yesus. Firman Tuhan katakan kita ditebus bukan dengan emas dan perak, tapi dengan darah yang mahal. Sehingga kita yang ditebus dengan darah Yesus, kita dilayakkan. Tiketnya adalah darah Yesus. Bapak Ibu, tetapi saya akan hubungkan sekarang dalam Matius pasal 7, ayat yang ke-13 sampai 14 dikatakan demikian. Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Tadi saya katakan bagaimana kedatangan grup musik ini begitu banyak, ya, orang antusias ingin masuk ke sana. Tapi kita melihat di dalam ayat ini untuk orang, ya, masuk ke dalam sorga, tempat yang Tuhan sudah siapkan.
tempat yang seharusnya itu juga yang begitu kita rindukan, tempat yang kita nantikan sebagai orang percaya. Tetapi firman Tuhan katakan, justru sedikit orang yang rindu untuk masuk ke sana. Sedikit orang yang punya benar-benar mengerti, inilah tempat yang kita nantikan adalah yang sesungguhnya tempat di mana di situ tidak ada air mata, tempat tidak ada sakit penyakit, tempat di mana kita mengalami persekutuan yang indah, persekutuan yang kekal adalah sorga. Sekali lagi, kalau bicara atas dan bawah, kalau atas surga, bawah neraka Bapak Ibu, sebetulnya kita nggak layak untuk ada di atas. Sebenarnya kita harus di bawah. Tetapi lewat pengorbanan Yesus, lewat tiket darah Yesus, kita dilayakkan untuk satu tempat dengan Yesus. Dan ini menjadi kerinduan Yesus buat kita. Firman Tuhan katakan, di mana aku berada, di situ pun Tuhan ingin kita berada. Bagaimana dengan kita? Apakah kita juga hari-hari ini, kita juga punya kerinduan untuk berada satu tempat dengan Yesus. Bukan hanya di dunia ini, tapi juga sampai dalam surga yang mulia. Tapi firman Tuhan katakan di sini, sedikit orang yang rindu masuk dan menuju jalan kepada kehidupan. Tapi lebih banyak orang yang menuju kepada jalan kebinasaan. Hari-hari ini, biarlah saya mendorong pada kita semua. Biarlah setiap kita bersyukur. Tuhan sudah memberikan tempat buat kita untuk bersama-sama dengan di dalam sorga. Itu sebabnya biarlah hari ini Bapak Ibu, kita juga mau rindu untuk mengalami keintiman persekutuan dengan Tuhan. Bukan hanya di dunia ini, tapi sampai di sorga. Dan bersyukur bukan karena kuat dan gagah kita, bukan karena kehebatan kita, tapi oleh anugerahnya, oleh kasih karunia-Nya, kita boleh ada bersama-sama satu tempat dengan Yesus, satu kelak di dalam sorga yang mulia. Dan inilah menjadi pengharapan buat kita. Suatu saat kita akan ada bersama dengan Yesus di dalam sorga yang mulia. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur pada siang hari ini. Kami diingatkan untuk kami juga Tuhan hari-hari ini. Kami memikirkan satu tempat. Kami merindukan akan satu tempat yang indah, tempat yang mulia, yang Tuhan sudah siapkan bagi kami. Tempat di dalam sorga yang mulia. Kami sebenarnya orang berdosa, kami enggak layak. Tetapi oleh pengorbanan-Mu, oleh kasih karunia-Mu, oleh darah Yesus, kami beroleh tempat, satu tempat bersama dengan Engkau di dalam sorga. Dan biarlah ini menjadi kerinduan kami. Kami mulai mengubah cara berpikir kami mengubah bagaimana hidup kami. Untuk kami hari-hari ini Tuhan, membawa hati kami, hidup kami, untuk juga ada sampai masuk di tempat yang Tuhan sudah siapkan bagi kami. Sebab itu Tuhan, tolong setiap kami jemaat Tuhan, untuk kami tetap setia, untuk kami tetap di dalam iman kami. Kami tidak bergeser dari pengharapan akan Injil Tuhan, karena kami percaya Engkaulah sumber keselamatan kami. Berkati setiap jemaat-Mu, mulai dari anak-anak, remaja, pemuda Tuhan, bahkan lanjut usia Tuhan. Biarlah benar-benar hidup kami sedang menuju kepada tempat yang Tuhan sudah siapkan. Jangan sampai kami digagalkan Tuhan, lewat apapun, situasi, kondisi apapun. Tapi satu saat kami benar-benar masuk dalam tempat yang Tuhan sudah siapkan dalam sorga yang mulia. Berkati Bapak Ibu Gembala, para diaken, Tuhan, seluruh pelayan Tuhan hari-hari ini. Kami juga boleh bersama-sama bersehati, memajukan pekerjaan Tuhan. Kami mau Tuhan menantikan Tuhan lebih lagi, merindukan Tuhan di dalam seluruh kehidupan kami. Mengalami persekutuan yang indah, bukan hanya dalam dunia ini, tapi sampai dalam surga yang kekal. Bersama dengan Kristus selama-lamanya. Terpujilah nama-Mu, Tuhan melawat setiap kami, Tuhan melawat hamba-hamba-Mu, Tuhan melawat setiap umat-umat-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu, inilah doa kami. Kami akhiri firman Tuhan ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin.